Suatu hari, Pak Sudirman geram mengenai perlakuan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda tersebut memperlakukan rakyat Indonesia dengan semena-mena. Banyak korban yang berjatuhan. Hal ini membuat Pak Sudirman naik darah. Pak, kenapa Bapak mondar-mandir begitu? Saya bingung bagaimana nasib rakyat Indonesia saat ini. Tenangkan pikiranmu, Pak. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana saya bisa tenang? Saya kepikiran bagaimana rakyat Indonesia yang sedang menderita dan kelaparan saat ini. Ya wes, Pak. Ibu punya sedikit perhiasan, nanti bisa dijual. Dan uangnya bisa digunakan untuk membeli makanan dan diberikan kepada rakyat Indonesia yang kelaparan di sana. Terima kasih ya Bu. Semoga Allah membalas niat baik Ibu. Sementara itu, ternyata Pak Sudirman mengidap penyakit paru-paru yang sangat parah. Paru-paru yang berfungsi dengan baik hanya sebelahnya saja. Pak, sebaiknya Bapak beristirahat saja. Kondisi Bapak semakin mengkhawatirkan. Tidak Bu, sebagai seorang pemimpin saya harus memandu prajurit-prajurit saya. Tapi Pak, Tenang saja Bu, saya akan baik-baik saja, percayalah. Pak Sudirman berangkat untuk memimpin prajuritnya. Ayo serang mereka. Rebut bumi pertiwi dari tangan penjajahan kita. Allahu Akbar. Siap. Saat ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta, Pak Sudirman semakin bersemangat melanjutkan perjuangan sampai seluruh tentara Belanda benar-benar hengkang dari tanah air Indonesia. Dan pada saat itu pun terjadi agresi militer Belanda II. Serahkan senjata kalian atau kalian yang akan saya bunuh. Kami tidak punya Tuan. Darah mengucur dari tubuh salah satu rakyat Indonesia itu. Di sisi lain, di Kesultanan Yogyakarta terlihat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kalau mendapat seberapa, saya perintahkan Anda untuk menulis surat kepada Pak Sudirman agar beliau berhenti dulu berilya untuk istirahatkan badannya yang sakit parah. Siapa? Kolonel Gatot Subroto mengirimkan prajurit untuk memberikan surat itu kepada Pak Sudirman. Ini bukan supaya jangan mati konyol, tetapi supaya cita-cita adik tercapai. Meskipun buah-buahnya kita tidak turut memetik, melihat pohonnya subur, kita merasa gembira dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya, Pak Sudirman membaca surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pak Dirman akhirnya luluh. Beliau bersiap-siap berangkat ke Yogyakarta untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setibanya di Gedung Agung, Presiden Soekarno merangkul Pak Sudirman. Pak Dirman, selamat datang. Karno, Pak Dirman, kondisi Bapak kian hari semakin memburuk. Saya pikir Anda harus beristirahat. baik. Ternyata ketika Bung Karno berada di Yogyakarta bersama Bung Hatta, mereka berdua ditawan oleh Belanda dan Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Melihat hal ini, walaupun sedang sakit, Pak Sudirman selaku pemimpin tentara memimpin pasukannya melaksanakan perang gerilya dengan gigih. Kenapa Pak? Persediaan makanan kita sudah habis. Obat-obatan semakin menipis. Saya pikir hal itu tidak akan membuat semangat kita luntur. Kita pasti bisa melalui semua ini. Siapa? Akhirnya berkat kegigihan Pak Sudirman dan prajurit-prajuritnya, Yogyakarta berhasil direbut kembali dari tangan Belanda. Puncaknya, tidak lama berselang Belanda mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 September 1949. alhamdulillah Pak, berkat kegigihan Bapak dan prajurit yang lainnya Indonesia bisa merdeka. Tiba-tiba seketika istri Pak Dirman menggerakkan tubuh Pak Dirman. Terasa tubuhnya sangat dingin sehingga istrinya panik, berbaring di tempat tidur. Bangun Pak. Pak. Ternyata Pak Dirman telah menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat berselang 1 bulan setelah pengakuan kedaulatan